Halo anak-anak, apa kabar semua? Bapak berharap kalian baik-baik saja. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, dan pembelajaran 1. Nah, mari kita simak. Apakah ada yang tahu apa saja wujud benda yang ada di lingkungan sekolah? Ayo, siapa yang tahu? Wujud benda yang ada di sekolah itu contohnya kursi. Yang pertama kursi. Lalu yang kedua ada meja. Yang ketiga ada spidol dan ada tinta. Nah, ini adalah contoh-contoh wujud benda yang ada atau yang kalian temui dan kalian lihat di sekolah. Nah, wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang terakhir, benda gas. Itu adalah 3 macam wujud benda. Nah, benda padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian menempati ruang dan memiliki berat. Lalu, dapat dirubah dengan cara tertentu. Ini merupakan ciri-ciri benda padat. Nah, benda padat dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama itu benda padat yang keras dan berat. Contohnya seperti batu bata. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan. Contohnya kain atau pakaian yang kalian pakai. Lalu yang ketiga, benda padat yang lunak. Contohnya seperti karet, sekuisi, dan lain-lain. Ini merupakan macam-macam benda padat atau bagian dari benda padat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri benda cair. Apa saja? Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Seperti air dalam gelas dan air dalam botol misalnya. Lalu, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Kemudian, yang ketiga ada air dapat meresap melalui celah-celah yang kecil dan memiliki berat. Nah, contohnya jika kita menyiramkan air di atas kain atau baju, itu akan melalui celah-celah, air akan menembus celah-celah tersebut. Kemudian yang terakhir mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan dapat melarutkan zat. Misalnya seperti air terjun, di mana air yang berada di permukaan tinggi kemudian turun mencari tempat yang lebih rendah. Ini merupakan ciri-ciri benda cair. Dan yang terakhir, ciri-ciri benda gas. Yang pertama ada bentuk dan volumenya berubah-ubah, sesuai dengan bentuk dan volumenya tetap. Lalu yang kedua ada memberikan tekanan ke segala arah dan mempunyai berat. Lalu yang terakhir secara umum tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Ini merupakan ciri-ciri benda gas. Berikut Bapak akan menampilkan sebuah video tentang perubahan wujud benda. Mari kita simak bersama.
Nah, lalu wujud benda itu juga dapat diukur. Bagaimana cara mengukur wujud benda? Contohnya seperti menggunakan meteran. Dalam meteran terdapat satuan meter, sentimeter, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari meteran. Bisa kalian lihat di sana, itu merupakan meteran yang terdapat meter dan sentimeter. Lalu yang kedua, ada timbangan gantung. Wujud benda apa yang bisa diukur menggunakan timbangan gantung? Yaitu seperti berat, misalnya menimbang batu dan sebagainya. Ini gambar atau contoh dari timbangan gantung. Timbangan gantung menunjukkan satuan kilogram. Lalu yang ketiga ada timbangan kodok. Dalam timbangan kodok menunjukkan satuan kilogram, ons, dan gram. Biasanya timbangan kodok ini bisa kita jumpai di pasar, di warung, dan di tempat lain. Nah, ini contoh atau gambar dari timbangan kodok. Jadi, wujud benda itu dapat kita ukur. Mulai dari mengukur panjang atau jaraknya, kemudian beratnya, dan lain-lainnya. Agar lebih jelasnya, mari kita belajar tentang hubungan antar satuan baku. Hubungan antar satuan baku itu kita akan mempelajari tentang satuan jarak yang pertama, kemudian yang kedua, kita akan mempelajari satuan berat. Kita akan belajar yang pertama, satuan jarak. Apa itu satuan jarak? Satuan jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Lalu, satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak sama dengan satuan panjang, atau satuan jarak dan satuan panjang itu sama. Lalu, satuan jarak yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Agar lebih jelasnya, Bapak mempunyai video tentang atau lagu tentang satuan jarak. Mari kita simak dan kita dengarkan. Tiap naik tangga satuan dibaginya 10. Tiap turun tangga satuan dikalinya 10. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Tiap naik tangga satuan dibaginya 10. Tiap turun tangga satuan dikalinya 10. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Apakah kalian sudah mendengarkan dan menyimak lagu tentang satuan jarak tersebut? Jika sudah, Bapak akan memberikan contoh. Contohnya yaitu 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah 100 cm. Karena 1 meter jika kita jadikan sentimeter berarti meter turun 2 tangga. Jika turun 2 tangga berarti kita kalikan dengan 100. Karena turun 1 tangga kita kalikan dengan 10. Jika kita turun 2 tangga berarti kita kalikan dengan
100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Apakah mengerti anak-anak? Selanjutnya satuan berat. Satuan-satuan berat yang sering digunakan antara lain kilogram, hektogram, atau ons, gram, dan lain sebagainya. Lalu, satuan-satuan berat tersebut memiliki hubungan kesetaraan antar satuan. Hubungan kesetaraan antar satuan-satuan dapat digambarkan dengan tangga. Sama seperti pada satuan jarak, tangga yang digunakan sama seperti itu. Cuma bedanya beda penyebutan atau beda satuannya. Nah, berikut adalah tangga satuan berat, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama seperti satuan jarak, jika kita setiap turun satu tingkat yaitu dikalikan dengan 10. Jika naik satu tingkat dibagi 10. Apakah anak-anak sudah memahami dan mempelajarinya? Kalau sudah, Bapak berikan contoh. Contohnya adalah 1 kilogram berapa gram? Jawabannya adalah 1000 gram. Mengapa 1000 gram? Karena 1 kilogram untuk mencapai gram kita turun 3 tangga. Jika kita turun 1 tangga dikalikan dengan 10, berarti jika kita turun 3 tangga berarti kita kalikan dengan 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Begitu ya anak-anak.